Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jowo. Semoga kalian selalu kali ini sehat-sehat semua ya, dan diberi kekuatan untuk daya tahan tubuhnya selalu kuat, imunnya kuat. Kalian juga harus bahagia. Semoga konten kali ini adalah saya pick a card reading ya. Kalian milih salah satu kartu yang klik di hati kalian, yang sesuai dengan hati kalian. Kalau bisa milihnya menjamin mata ya. Ini ada nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Jadi kalian adalah zodiak Aries. Bagaimanakah 3 tahun ke depan kehidupan kalian ya? Apa yang tergabul, mungkin ada salah satu cita-cita kalian atau semuanya kalian bisa menjadi orang sukses. Kita bisa melihat dari sini ya. Dan bijaksanalah pada saat melihat konten ini ya. Semoga bisa menghibur kalian, dan yang baik-baik diaminin, yang nggak usah didengerin. Oke, bagaimanakah file 1? Oke, bagaimana Aries ya? Oke, saya bagi dulu. Oke. Yang 1 tahun ke depan ya. Ada The Magician. Oke, setahun ke depan. Setahun ke depan kayaknya kalian meski ujiannya lumayan ya. Ini ada ujian lumayan kayak ujian baru di dalam fase hidupmu yang mungkin sebelum-sebelumnya belum pernah seperti ini. Dan di sini setahun ke depan itu kayak kamu bagaimana ini adalah perjalanan baru, sesuatu yang baru yang mungkin sama Tuhan dikasih kejutan yang mungkin lumayan gak enak, tetapi sebenarnya disinilah kekuatan kamu muncul. Akhirnya kamu tahu apa arti kekuatan hidup. Terus bagaimanakah pada saat semua terjadi ternyata kamu juga menemukan sesuatu. Jadi ada ujian berat di setahun ke depan itu kayaknya aku lihat seperti entah ada sesuatu pekerjaan, mungkin there's something happen with dengan pekerjaan kamu, dengan akhirnya mempengaruhi hidup kamu juga. Tetapi memang hikmahnya kamu akhirnya lebih dekat dengan keluarga kamu di sini ya, lebih dekat. Terus jadi memang kalau untuk keuangan kamu masih baik-baik aja, karena saya lihat ada sesuatu tentang emosi, tentang perasaan, tentang yang hubungannya dengan hati. Setahun ke depan tuh itu. Jadi ada permasalahan yang mungkin ada pekerjaan, atau dirimu punya pekerjaan baru, atau pekerjaan kamu di saat ini mungkin lagi capek-capeknya, lagi bener-bener teruji banget. Even keuangan masih daripada yang lain-lainnya kamu ada pemasukan dengan baik ya, tetapi really tired. Jadi kamu bener-bener sangat-sangat capek. Kali ini setahun ke depan kayaknya kamu bener-bener capek, bener-bener mengeluarkan energi yang sangat besar. Nah, tetapi di sini ada The Magician. Ya memang saat ini adalah kamu yang bisa menghadapi semuanya. Jadi memang sama Tuhan itu dikasih kamu yang bisa. Dan di sini ada Ace of Cup ya. Ini adalah kartu bagus. Kamu bisa kuat, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Dan pelajarannya setahun ke depan itu kamu lebih bisa kamu tidak seperti yang dulu. Hikmahnya adalah setahun ke depan pembelajaran tentang bagaimana sikap kamu bisa mengalah, bisa menerima kondisi dengan baik, bisa mengerjakan sesuatu yang bukan pekerjaan kamu. Kamu memiliki empati yang besar akhirnya sama orang. Hidup kamu tuh lebih kayak banyak berguna sama orang sih, banyak bermanfaat sama orang. Ini setahun ke depan tuh kamu akan mendapati bahwa kamu tuh akan memberikan manfaat ke banyak orang. Ya di sini untuk urusan keuangan tidak perlu dikhawatirkan, meski tidak berlebih di sini, tetapi kamu akhirnya cukup untuk memenuhi kebutuhan kamu. Dan di sini adalah have faith, love is coming. Jadi memang kamu akan mendapatkan cinta dari orang-orang sekitar kamu. Jadi mendapatkan kasih sayang dari orang-orang yang setahun ke depan ini mungkin yang kamu bantu. Jadi kamu berada di lingkungan yang benar-benar kamu di situ yang bisa menyelesaikan semuanya.
Jadi kayaknya setahun ke depan itu adalah sesuatu kamu menjadi orang yang sangat benar-benar bermanfaat, berguna, dan akhirnya orang-orang sekitar kamu itu bisa menyadari bahwa kapasitas dirimu gitu loh ya. Jadi kayaknya memang bagus, walaupun saya lihat auranya memang gelap. Gelap ini saya lihat bukan karena dirimu apes atau tidak, seperti itu tidak. Tapi ini saya lihat lebih kayak dirimu capek banget. Jadi lebih jaga kesehatan. Bagaimana setahun kedua? Oke, tahun kedua. Tahun kedua kamu di sini menjadi orang yang sangat kuat, lebih kuat lagi ya. Di tahun kedua ada sesuatu ya, ada ujian lagi nih ya. Tahun kedua ada ujian bahwa dari dirimu kehilangan sesuatu, bisa jadi kehilangan seseorang atau bisa jadi kehilangan yang lainnya. Tetapi intinya di sini adalah kehilangan. Dan dirimu dibutuhkan kayak di sini harus kuat, harus tegar ya, harus kuat. Masih hidup tuh masih berlanjut, masih banyak yang akan kamu lakukan ya. Dan di tahun kedua pun kamu, walaupun ujiannya ada sesuatu yang hilang dari dirimu ya, tetapi bersyukurnya kamu tuh orang yang kuat, orang yang tegar, orang yang bisa menghadapi sesuatu semuanya tuh dengan meski ujian berat tuh kayak dirimu sudah kebiasa aja. Terus seperti di tahun kedua itu kamu melakukan sesuatu, kamu mulai tahu bahwa kamu harus lakukan sesuatu untuk hidupmu. Setelah mungkin kamu agak lumayan bahwa kamu tuh harus bertahan, intinya bahwa kamu tidak boleh hanya menerima ujian dengan kesedihan atau dengan bagaimana kamu meratapi semua kesedihan kamu, tidak, tetapi kamu bisa kayak fight, bisa kayak survive di tahun kedua. Even ujiannya aku lihat memang lumayan agak berat, ada sesuatu yang bikin kamu sesak ya, sedih, menangis, tetapi kamu bisa menghadapi itu dengan baik. Dan ujiannya lebih ke kayak kehidupan ya. Jadi aku melihat ada sesuatu dalam kehidupan kamu. Ada sesuatu yang hilang, tetapi ada sesuatu yang datang. Intinya ada sesuatu yang datang yang baru, dan itu lebih bikin kamu bahagia. Jadi setahun yang kedua, jadi dirimu baik-baik aja, walaupun ada sesuatu yang berat. Di situ kamu bisa menghadapinya dengan baik. Buktinya ada Ace of Swords. Kamu menghadapinya satu persatu dengan tegar, kamu menghadapinya semuanya dengan baik. Dan akhirnya dirimu bisa tenang dan dirimu bisa tahu maksud Tuhan kepada dirimu. Jadi ujian-ujian itu ternyata Tuhan memberikan suatu hikmah yang besar. Dan kamu mengetahui itu. Jadi dirimu akhirnya bisa tegar dan tidak negative thinking sama Sang Pencipta. Bagaimana, jadi tahun kedua adalah tahun bagaimana kamu ada pendewasaan lagi dari Tuhan ya. Kamu menghadapi sesuatu lagi tentang hidup kamu yang mungkin dibutuhkan ketegaran, kekuatan, kesabaran, keikhlasan di tahun kedua. Walaupun kamu kehilangan sesuatu, kehilangan seseorang mungkin, atau sesuatu yang kamu sayangi di situ, tetapi kamu tahu bahwa itu adalah hal yang terbaik untuk dirimu. Di tahun ketiga itu ada sesuatu yang bikin sesak nafas sih beratnya. Aku lihat memang lebih ke urusan hubungan asmara. Kamu akan ada rasa ada sakit hati, ada patah hati, tetapi sakit hati kamu itu mungkin ada efek di tahun kedua ya. Di tahun ketiga itu kamu masih merasakan sedih, rasa yang mungkin tidak bisa putus asa, ada rasa kehilangan banget. Tetapi di tahun kedua tahun ketiga ini ya, ada desannya 2 kali. Kamu mendapatkan kayak pencerahan ibaratnya dari hal yang terjadi di tahun kedua. Ada sesuatu hal hebat, ada sesuatu yang bagus, seperti habis gelap terbitlah terang ya. Di tahun ketiga kamu mendapatkan bertemu dengan seseorang bikin kamu happy. Nah, di sini mungkin kalau yang jomblo bisa jadi kamu ketemu sama pacar. Tetapi mungkin kalau yang sudah menikah bisa jadi kamu ketemu sesuatu yang bisa kayak bikin hidup kamu berubah.
mungkin tentang pekerjaan. Jadi intinya ini bukan kalau yang menikah bertemu dengan seseorang terus dia selingkuh atau menikah lagi, bukan, tetapi berarti ada sesuatu yang kayak recharge hidupnya lebih baik. Ada banyak hal yang terjadi di tahun ketiga itu, lebih hal-hal yang bermasalah yang ada di tahun pertama, tahun kedua itu kayak terselesaikan di tahun ketiga, dan kamu bisa menyelesaikan semua masalah kamu dengan baik. Dan juga keuangan rizkinya bagus. Cuman ada sedikit yang mungkin bikin kamu lelah, bikin kamu stres, itu adalah mungkin perkara masih ada masalah-masalah kerendil yang ada. Cuman dirimu kayak mendapatkan sesuatu hal yang bikin kamu bahagia, tujuan kamu tercapai. Meski kamu harus berjuang keras untuk menggapai itu di tahun ketiga. Jadi benar-benar kelihatan capek banget. Kamu capek banget, tertekan banget, tetapi membuahkan hasil. Jadi intinya di tahun ketiga adalah ada hasil yang luar biasa yang kamu raih, ada hasil luar biasa kamu capai. Jadi tetap step by step ya. Cuman kehidupan, jadi apapun yang terjadi setahun ke depan kamu hadapi semuanya, karena itu memang ada kayak dampak besar yang baik untuk masa depan kamu. Hadapi dengan humble, hadapi dengan sabar, hadapi semuanya dengan kuat, karena sebenarnya itu seperti kayak membangun keberuntungan kamu di masa depan. Oke, bagaimana yang file 2? Oke, tahun kedua ya. File 2. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Di setahun ke depan ada sesuatu yang berbeda di dalam hidupmu. Ada sesuatu yang berbeda yang tidak biasanya. Ada yang terjadi ya, kayaknya gitu. Dan satu hal di sini, kartu pertama, bahwa apapun yang terjadi, dirimu harus tetap tahu bahwa kamu tuh hidup masih panjang. Jangan kalau ada apa-apa, sedih, terjadi sesuatu yang berat, atau kamu kehilangan sesuatu terus kamu negative thinking, akhirnya putus asa. Karena setahun ke depan memang aku lihat psikologis kamu, kondisi hidup kamu, kondisi hati kamu tuh agak kalut gitu ya, karena memang ada hal yang sangat berat yang mungkin kamu udah yang hilang dalam hidupmu. Jadi gitu, bisa jadi pekerjaan, bisa jadi cinta, bisa jadi seseorang atau orang terdekat. Nah, setahun ke depan tebaran kartu mengatakan bahwa kamu harus benar-benar ngedeketin diri kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, ingat, kamu pegangannya ke Tuhan gitu loh. Pegangannya tuh biar ada keseimbangan. Biar ada keseimbangan antara lahir dan batin kamu. Nah, jadi ingat bahwa hidup kamu itu banyak yang harus dilakukan. Dan kuncinya ada di dirimu. Ya, kuncinya ada di dirimu. Jadi apapun kamu harus bisa kayak berdiri tegak. Apapun yang terjadi kamu harus bisa berdiri, bisa semangat ya, bisa semangat. Jaga keseimbangan kamu, jaga emosi kamu, jaga kestabilan kamu. Jadi memang ujiannya lebih ke jiwa, bukan ke kayak materi ya. Tak lihat di sini, karena aku lihat materi kamu masih baik-baik aja, tapi kamu kayak kehilangan sesuatu di luar materi. Karena di sini ada the death, berarti bisa jadi kamu kehilangan sesuatu, tapi memang sama Tuhan mau dikasih sesuatu yang baru. Jadi yang ada yang diambil sama Tuhan, Nah, ujiannya memang ini berat banget, kamu menghadapinya. Kamu memang harus kayak siap-siap ya, siap-siap. Ada sesuatu yang kayak tiba-tiba terjadi. Itu yang aku baca. Dan memang tiba-tiba yang terjadi itu bukan sesuatu hal yang happy, tapi sesuatu hal yang bikin dirimu menangis. Nah, tetapi hal yang tiba-tiba terjadi itu tetap Tuhan ngasih sesuatu yang berhikmah ya, berhikmah. Jadi tetap kamu harus positive thinking apapun yang terjadi setahun ke depan. Really hard ya, tapi memang sangat berat. Tetapi mungkin ini yang terbaik untuk dirimu, juga kehidupanmu, juga keluargamu. Di sini mungkin Tuhan ingin memberikan kayak kestabilan, sesuatu yang ingin distabilkan Tuhan. Dari kondisi yang mungkin sebelumnya ini tidak
tidak begitu stabil, tidak begitu mudah. Bagaimana setahun kedua ya? Di tahun kedua, rasa sakit itu, rasa sedih itu masih ada, masih kerasa di tahun kedua, dan kayaknya kamu kayak masih menemukan, masih mencari kenapa setahun kemarin terjadi seperti itu, kenapa begini, kenapa begitu. Kamu masih mencari, jadi kayak belum bisa menerima hal-hal yang telah terjadi setahun pertama. Tebaran kartu mengatakan bahwa dirimu harus dekat sama Tuhan. Kamu harus positive thinking sama Tuhan. Dirimu harus kayak mencari hikmahnya terus. Jangan bikin hidupmu kacau, jangan hidupmu sedih terus, karena kamu harus bisa kayak mengendalikan dirimu, agar tetap ini ya. Jadi sampai ada King of Sword, Queen of Sword. Jadi emosi kamu harus kamu kendalikan. Kamu yang labil, tetapi di sisi lain kamu harus ingat hidup kamu masih harus berlanjut. Jadi kamu harus terus semangat, kamu harus tetap gigih, kamu harus fight, kamu harus survive. Jangan terlalu emosional ya, semuanya jangan dilihat buruknya aja, tetapi lihatlah positifnya. Semua itu hidup itu pasti ada positif negatif. Setelah apapun yang terjadi pastinya ada positif negatifnya. Jika kita mengambil negatifnya aja, kita akhirnya bisa jadi sakit hati sama Tuhan, sama hidup, sakit hati sama takdir kita, kayak tidak bisa menerima semuanya itu dengan ikhlas akhirnya. Tetapi ambil positif dan positifnya ya. Jadi buang yang negatif. Kenapa? Hidup itu sekali lagi kamu hidup di dunia dan ini adalah menghadapi ujian dari Tuhan. Ujian yang memang terus bertubi-tubi terus ya. Selesai satunya, datang satunya, terus begitu. Sampai akhirnya kamu menemukan, find out what is important to those you love and act on it. Jadi memang kamu harus mencari kenapa sih Tuhan ngasih seperti ini, dan jawabannya sudah ada di depan mata, dan kamu sudah tahu itu. Cuman terkadang kamu sulit untuk berkomunikasi dengan hidupmu, dengan dirimu. Terkadang masih rasa tidak terima, rasa sedih itu masih menyelimuti dirimu. Jadi rasa sakit, semuanya kamu belum bisa mengikhlaskan apa yang telah terjadi di dalam hidup kamu. Itu yang akhirnya bikin dirimu chaos ya. Dirimu kayak tidak bisa terima dengan semua yang terjadi. Padahal sebenarnya hikmahnya jelas banget bahwa yang terjadi itu memang demi kemaslahatan hidupmu. Di sini ada demi masa depan kamu, demi sesuatu yang baik dalam hidupmu, dan masa depan kamu di sini aku lihat sangat bagus, sangat cerah. Tetapi dirimu harus bisa itu tadi, bisa mengambil sisi positif semua kepedihan kamu. Jadi jangan terlalu berprasangka buruk terhadap Tuhan juga, karena Tuhan ngasih hidup kamu tuh itu yang terbaik untuk dirimu. Mungkin jika tidak terjadi itu, mungkin kamu bisa lebih buruk lagi, bisa seperti itu. Jadi dicari hikmahnya ya. Bagaimana yang di tahun ketiga, di sini ada the golden mirror. Benar-benar kamu harus benar-benar itu tadi. Di tahun kedua dirimu harus positive thinking. Di tahun ketiga ada the golden mirror. It's mean jangan terlalu itu ya tadi. Kamu terlalu menganggap dirimu yang paling buruk. 1, jangan menganggap dirimu paling sengsara di dunia ini. 2, itu ya, karena sebenarnya yang ada di bawah kamu itu masih banyak. Itu poinnya itu ya. Di sini memang the golden mirror, kamu harus bercermin lagi. Bercermin bukannya bercermin ke dirimu, tetapi bercerminlah kepada orang-orang di sekitar kamu, bahwa hidupmu tidak paling sengsara. Hidup malah masih lebih baik daripada hidupnya orang lain. Poin pertama. Poin kedua, self love. Jadi cintailah hidupmu seperti dirimu mencintai apa yang ada pada dirimu, kelebihan kamu. Apapun hidupmu, mungkin it's not happy seperti yang mereka lihat. Semua pun yang mereka melihat dirimu pun, mereka tidak sebahagia yang kamu kira sebenarnya. Hidup itu sebenarnya hanya kayak fata morgana. Terkadang tidak seperti kelihatannya. Nah, itu yang harus benar-benar kamu pahami lagi, bahwa kamu harus bisa mencintai hidup kamu apa adanya kamu, dan apapun dirimu ini adalah paket terbaik untuk hidupmu.
jangan terlalu merasa dirimu yang itu tadi. Dirimu di sini stres. Padahal seharusnya di tahun ketiga sudah banyak hal yang berubah. Dan ternyata kamu juga menemukan found something yang bikin dirimu tahu kenapa di 2 tahun kamu terjadi seperti itu. Jawabannya tuh sangat jelas. Untuk keuangan kamu baik, semua rezeki kamu baik, ada kehidupan yang bikin kamu di tahun ketiga tuh tahu kamu menemukan hikmah. Jadi memang jangan terlalu sedih. Mungkin di awal kamu merasakan masih berat, tetapi kamu adalah pejuang yang gigih, seseorang yang tidak mudah menyerah. Kamu menemukan jawaban di tahun ketiga dan hidupmu lebih baik, lebih bagus, dan kamu merasakan hikmahnya sangat besar di tahun ketiga. Keseimbangan hidupmu benar-benar balance, balance banget. Ada temperance, jadi balance banget. Jadi di situ mungkin karena kamu sudah tahu bahwa kamu harus mensyukuri apa yang ada, sehingga dirimu lebih tahu what should you do, apa yang harus kamu lakukan. Di tahun ketiga kamu sudah bisa mungkin acceptance, kamu bisa menerima hidup kamu, walaupun mungkin pertama kamu agak berat untuk melakukan itu. Pergolakan batinnya luar biasa, kamu belum bisa mengikhlaskan masalah yang ada. Tetapi intinya Tuhan ngasih kamu itu karena mau akan memberikan sesuatu yang luar biasa, yang benar-benar ternyata klik ke kamu. Sesuatu yang bikin dirimu nyaman dan comfortable, sesuatu yang bikin kamu surprise di tahun ketiga, sesuatu yang mungkin pekerjaan kamu, atau kamu menemukan seseorang yang baik, atau misalnya kamu di tahun pertama kedua kamu kehilangan pekerjaan yang mungkin, atau sesuatu yang bikin kamu sedih, kamu akan mendapatkan di tahun ketiga ini. Jadi tahun ketiga ini adalah titik di mana kamu lebih bersinar more than 2 years. Jadi yang sudah berlalu ya, dua tahun berlalu itu mungkin sangat berat, tapi tahun ketiga kamu sudah mulai kayak mendung-mendung itu menyingkir. Jadi kamu lebih happy, lebih tenang, lebih mengambil tahu hikmahnya apa, lebih bisa menerima dan tahu bahwa, dan kamu sangat mengetahui bahwa Tuhan ternyata sangat baik terhadap hidupmu. Oke, bagaimana Kak Aries yang pile 3? Oke, ini tahun ketiga, ini adalah pile 3, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Tahun pertama, kedua, ketiga, oke ya. Saya singkirkan dulu. Kita open yang setahun pertama ke depan. Jadi ini timeless ya sahabat ya, timeless. Oke. Saya akan shuffle kartu lagi. Kartu yang baru. Ups. Oke, setahun ke depan. Setahun ke depan ada hal yang baik terjadi pada hidupmu. Keuangan kamu kamu mendapatkan pekerjaan yang bagus. Mungkin ada perkembangan baik di pekerjaan kamu. Dan kayak kamu menemukan sesuatu hal yang baru dalam hidup kamu. Ada prospek pekerjaan yang baik. Nah, walaupun mungkin di kondisi yang sebelumnya, jadi setahun ke depan terjadi banyak kebaikan, memang saat ini dirimu masih kayak mengalami banyak hal. Keuangan kamu jadi bikin dirimu kayak sedih banget ya, tidak sulit mengendalikan terkadang itu ya, karena di sini memang keuangan kamu lumayan berat. Kamu menghadapi keuangan yang lumayan berat, tetapi kalau melihat dari setahun ke depan ini, saat ini mungkin kamu merasa berat, tetapi di sini dibutuhkan kamu lebih bagaimana agar kamu bisa jadi kehilangan pekerjaannya, atau kamu ada pekerjaan kamu terhambat karena mungkin posisi pandemi seperti ini ya. Ini sebenarnya sebentar. Ini terjadi pada dirimu hanya sebentar ini ya. Selama dirimu keseimbangan hidup kamu baik. Keseimbangan baik itu bagaimana? Pada saat kondisi mungkin sekarang menurun, kamu jangan menyerah, kamu jangan sedih. Tenang aja, dibuat tenang. Tenang itu yang bikin keseimbangan energi kamu itu bagus, sehingga tidak seperti yang kamu pikirkan di awal bahwa semuanya berakhir ya. Tidak seperti itu.
ternyata mungkin saat ini kamu mengalami itu, tapi ternyata setahun ke depan rezeki kamu baik-baik aja, rezeki kamu mendapat kemudahan. Jadi akan masalah itu akan terselesaikan satu demi satu, tidak terasa. Ada pertolongan dari Tuhan yang tidak kamu sangka-sangka. Jadi setahun ke depan kamu happy, jadi nggak perlu khawatir untuk saat ini mungkin kamu mengalami kondisi keuangan yang lagi tidak baik, pekerjaan juga mungkin tidak lancar, hal-hal yang berhubungan dengan finansial itu benar-benar terasa berat for now. Tetapi untuk selanjutnya di bulan-bulan berikutnya sampai setahun itu ternyata banyak kemudahan, ternyata keseimbangan itu ada, tidak seperti yang kamu takutkan. Jadi hikmahnya adalah Aries yang file 3 tidak perlu khawatir. Kamu tuh orang yang rezekinya besar, kamu mendapatkan kemudahan rezeki. Intinya pokoknya kamu jadi orang baik aja. Baik, terus tetap positif, tetap minta sama Tuhan terus, jangan menyerah. Kamu akan baik-baik aja. Jadi di sini kamu happy, kamu bisa ngebahagiain keluarga kamu walaupun kondisi pandemi seperti ini. Kamu tetap baik-baik aja. Kamu tetap di titik di zona aman. Tahun kedua kamu stabil aja, kamu happy aja, kamu hidup kamu masih baik-baik aja, banyak kemudahan, giving and receiving di sini ya. Walaupun kamu dalam kondisi mungkin tidak stabilnya lagi mungkin perkara karena memang ujian itu terus ya, Tetapi ingat bahwa kalau ada page of wands begini, kamu tuh orang yang gigih, orang yang pintar cari uang, orang yang tidak bukan tipikal orang yang rezekinya mampet ya. Jadi kamu tuh orangnya pekerja keras, aura kamu juga bagus untuk rezeki, jadi nggak usah dikhawatirin rezeki kamu. Hanya karena gini, kamu jangan emosional pada saat ada rezeki. Kamu jangan membelanjakan uang kamu dengan emosional begini, kamu harus bisa memikirkan kebutuhan kamu. Jadi menolong orang ya menolong, tetapi kamu juga harus ingat bahwa kamu punya kewajiban, kamu punya ada sesuatu di keluarga kamu. Jadi kamu harus ingat itu. Dan tahun kedua banyak hal yang mungkin ada sesuatu yang bikin kamu merubah, ada kehidupan yang berubah dalam kehidupan kamu, atau kamu berubah pindah rumah, bisa jadi pindah tempat ya. Memang untuk pekerjaan ada sesuatu yang terjadi, maksudnya bisa jadi yang bikin kamu galau itu adalah ada sesuatu yang terjadi di pekerjaan kamu, akhirnya kamu tuh harus kayak melakukan hal yang baru. Atau kalau memang kamu kerja di instansi, memang kamu harus kayak berhenti karena sesuatu hal. Nah, di sini ada page of wands ya, dan ada page of wands 2. Jadi dua kartu ternyata sama-sama. Di sini kamu harus tenang. Jika memang itu terjadi, nanti kamu kehilangan sesuatu yang berhubungan dengan finansial, sesuatu yang sumber kamu mungkin terhalang atau bagaimana, sebenarnya itu baik-baik aja. Mungkin kamu untuk beberapa saat dirimu mungkin shock atau stres. Di sini ada slow but steady. Oke, kamu mungkin menerima itu masih berat, tetapi sebenarnya Tuhan tuh ngasih rezeki yang lebih baik lagi. Kamu adalah orang yang kuat, orang yang bisa menghadapi semuanya dengan baik. Dan sekali lagi, pada saat dirimu galau, ini di sini ya ada the Hierophant, ada the High Priestess. Kamu harus benar-benar, misalnya kamu galau, kamu harus kayak minta pertolongan kepada Tuhan atau sharing kepada orang-orang yang punya pemahaman hidup lebih tinggi dari kamu. Jangan sampai kamu bisa kayak lose control. Tetapi aku lihat di tahun kedua, walaupun kamu dapat ujian berat, kamu tidak lose control kok, karena kamu orang yang kuat. Kamu ternyata dari ujian tentang pekerjaan, tentang sesuatu yang mungkin kamu harus berpindah atau bagaimana, ada masalah tentang pekerjaan kamu ya, yang kamu harus mungkin berpindah tempat atau beralih haluan. Tetapi kamu ternyata dari kepindahan kamu atau berubahnya sesuatu hal di dalam pekerjaan kamu atau hal yang pemasukan kamu, sesuatu yang berhubungan dengan sumber finansial kamu, itu ternyata malah ada sesuatu yang bikin pekerjaan yang bikin kamu senang sesuai dengan passion kamu. Dan sesuatu hal yang di endingnya itu sesuatu yang bikin kamu happy. Jadi semuanya pastinya berhikmah. Jadi di tahun kedua tetap kamu positive thinking.
Apapun yang terjadi tiba-tiba mungkin hal yang berat, itu berarti ada sesuatu yang bagus di balik semuanya. Di tahun ketiga, The Grim Reaper. The relationship is over. No second chances ya. Jadi di tahun ketiga tidak ada pilihan lain lagi. Kayak kamu dihadapkan di tahun ketiga itu kayak gak ada pilihan dan kamu harus melakukan hal itu, melakukan sesuatu, dan you can do it. Kamu bisa melakukan itu kok, kamu bisa menghadapi itu. Di sini ada Page of Swords ya. Dan ternyata di tahun ketiga adalah sesuatu, ada awal yang baru untuk hidup kamu lebih happy, awal baru untuk ke fase hidup kamu lebih baik lagi. Jadi ada sesuatu yang baru yang mungkin kamu harus banyak tadi ya, di tahun pertama kedua mengikhlaskan banyak hal, menghadapi semuanya dengan baik, dengan positive thinking. Saya bilang selalu begitu, positive thinking. Ternyata di tahun ketiga kamu ada sesuatu yang bikin kamu bener-bener you really menjadi dirimu sendiri. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan dalam hidup kamu. Kamu benar-benar terbebas dari hal-hal yang bikin kamu kayak terkungkung, sedih. Di tahun ketiga kayak kamu found something brand new. Jadi kamu menemukan sesuatu yang baru, dan di situ kehidupan kamu lebih baik. Kamu mendapatkan kehidupan kamu lebih baik. Kamu bisa bahagia, kamu bisa tenang. Kamu menemukan sesuatu hal yang ternyata kamu cari-cari selama ini. Ternyata kamu dikasih ujian-ujian yang banyak oleh Allah ya, oleh Tuhan dari tahun pertama, tahun kedua. Semuanya kayak misteri banget. Di tahun ketiga ternyata jawabannya itu di tahun ketiga, bahwa semuanya ternyata hikmahnya itu, oh Tuhan ternyata kasih seperti ini. Nah Tuhan tuh maksudnya begini. Jadi akhirnya di tahun ketiga seperti itu. Karena di sini aku lihat kamu benar-benar bisa melakukan apa yang kamu tahu. Kamu benar-benar menjadi orang yang benar-benar free, bebas dari masalah-masalah. Maksudnya kamu bisa free dari diri kamu. Biasanya orang yang tidak sedih terus, putus asa, kan dia tidak bisa bebas dari rasa-rasa sedih, rasa kurang tidak terima. Kenapa sih aku dikasih hidup seperti ini? Kamu sudah bisa menerima itu, dan kamu sudah tahu banget hikmahnya ternyata besar banget. Tuhan ngasih ujian-ujian di tahun-tahun lalu. Dan tahun ketiga ini benar-benar tahun yang really shining ya. Sesuatu yang benar-benar bagus, semuanya lebih mudah, semuanya lebih baik. Saya lihat aura kamu benar-benar lebih adem, lebih tenang. Tidak seperti tahun pertama, tahun kedua yang masih dalam pencarian. Jadi di tahun ketiga adalah kamu mendapatkan jawaban semua yang menjadi mungkin jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan hidupmu selama ini. Oke, bagaimanakah pile keempat? Oke, pile 4. Ini adalah tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, saya baca yang tahun pertama dulu. Tahun ini, setahun ke depan ujiannya berat nih kamu ya. Ujiannya lumayan berat. Ujian keimanan ya, ujian hati kamu untuk tetap teguh. Bener-bener ada hal yang bikin kayak tiba-tiba kayak berubah. Semuanya kayak ada banyak berita-berita yang mungkin terbaru yang bikin dirimu shock. Terus ada hal yang mengejutkan yang kayak merubah hidupmu luar biasa ya. Setahun ke depan banyak hal yang berubah dalam hidup kamu, dan itu di luar jangkauan kamu. Kisah shuffle, apakah yang berubah tentang kehidupan kamu yang mungkin menguji keimanan kamu, menguji mental kamu ya, menguji kekuatan batin kamu. Lebih ke ujian hati di sini ya, keujian tentang perasaan, tentang hubungan kamu dengan seseorang ya. Oke. Nah, saya akan ambil 7 kartu. Jadi setahun ke depan hubungan dengan seseorang atau hubungan cinta kamu yang bikin kayak shock ya, hubungan rumah tangga kamu dengan pacar kamu,
atau kamu dengan tunangan kamu ya, bisa jadi there's something happen yang bikin kamu benar-benar akhirnya di situ satu hal, bahwa kamu harus bisa ikhlas. Meski kamu harus meninggalkan semuanya, merelakan semuanya, itu harus dirimu di sini memang harus merelakan itu, mengikhlaskan semuanya yang terjadi. Dan anggap aja mungkin berat ya, mungkin sesuatu yang berat, tetapi sebenarnya ini adalah kayak Tuhan malah mengurangi beban kamu. Ada beban yang mungkin selama ini sangat berat dalam hidup kamu. Kamu bertahan luar biasa selama ini, sampai akhirnya di titik kamu apa sih yang tiba-tiba di titik kamu kayak kamu harus melakukan sesuatu. Setahun ke depan tuh kayak ada sesuatu, akhirnya ini ya. Di sini ada Ace of Cup bahwa kamu akan melakukan sesuatu. Kamu akhirnya bisa tegas dengan hidup kamu, even kamu harus kayak oke, aku lepaskan, it's okay, semuanya baik-baik aja. Jadi memang setahun ke depan kayak itu tadi ya, ada sesuatu ujian, kamu harus melepaskan sesuatu yang sudah kamu lakukan, sesuatu yang sudah kamu bangun, sesuatu yang sudah kamu rancang. Kamu sudah berdedikasi, hidup kamu sudah kamu dedikasikan di situ, dan memang sangat berat. Tetapi sekali lagi di sini ada the high prestige ya. Semua keputusan itu adalah bikin kamu menjadikan sesuatu lebih kuat lagi. Kamu adalah seseorang yang hebat. Dengan keputusan ini kamu bisa legowo, bisa tenang. Ternyata ini yang akhirnya mendekatkan dirimu ke Tuhan, dan kamu bisa kayak menjadi seseorang lebih baik lagi secara jiwa. Walaupun setahun ini kamu harus menangis, ibaratnya banyak menangis, banyak bersedih, tetapi ternyata dirimu tahu ternyata yang kamu mau tuh seperti ini. Kamu lebih tenang seperti ini. Jadi gitu, kamu tenang dalam memutuskan itu, kamu tuh lebih tenang. Akhirnya kamu tahu dan oh, ini mungkin hal yang terbaik yang dikasih Tuhan sama hidupku. Jadi itu. Jadi walaupun apapun yang terjadi, keputusan kamu adalah hal yang luar biasa setahun ke depan ya. Apapun keputusan itu tentang hubungan kalian, memang awal bikin adalah sudden change, shocking news. Di sini ada hal-hal yang surprise ya, seperti petir yang menyambar, tetapi kamu bisa menghadapi itu dengan baik ya. So Aries yang 4, kuat, dirimu kuat, dan dirimu benar-benar orang yang bisa menghadapi semuanya dengan hebat ya. Tetap bahwa semuanya pasti akan mempunyai dampak baik untuk hidupmu sendiri pada saat dirimu bisa mengikhlaskan sesuatu dan kamu bisa legowo untuk itu. Oke, tahun kedua bagaimana? Di tahun kedua, endings bring you beginnings, growth, change, liberation, transition. Ya, jadi setelah semuanya berakhir, akhirnya membawa sesuatu yang baru untuk hidup kamu. Kamu lebih bertumbuh dengan baik, banyak hal yang berubah dalam hidup kamu, dan kamu lebih bebas, lebih free. Dan ini adalah masa transisi yang hebat ya. Ini resonate banget dengan ini, bahwa memang ini adalah masa transisi kamu, hidup kamu ya, dari yang kemarin. Tapi di sini masa transisi kamu benar-benar merubah hidup kamu. Perubahan hidup kamu sangat drastis, dan perubahan hidup kamu tuh ke lebih baik, ke kebaikan. Banyak ternyata setelah 1 tahun mungkin seperti petir ya, yang menyambar. Ternyata ini kan Six of Swords lagi, bahwa memang ini adalah fase dimana kamu, perpindahan hidup kamu ke banyak hal yang tidak baik ke sesuatu yang sangat-sangat baik. Jadi hidup kamu lebih berwarna, hidup kamu lebih bisa kayak keseimbangannya, keuangannya, rezekinya. Ternyata lebih banyak kemudahan di tahun kedua itu. Keseimbangannya bagus, dan di sini kamu juga punya semangat baru. Semangat banget, kamu punya semangat baru, dan kamu bisa mencapai hidup kamu seperti yang kamu inginkan, dan kayak terkabul, ada sesuatu yang sama Tuhan dikabulkan. Dan hati-hati, jangan sampai kamu melakukan hal-hal yang lagi-lagi ada yang perasaan yang bikin kamu akhirnya menjadi tidak baik. Mungkin apapun yang terjadi di tahun kemarin lebih diikhlaskan, pikiran-pikiran jelek dihilangkan, karena pada saat kamu bisa kayak di sini positive thinking kamu bagus, maka kamu bisa berkompromi dengan itu ya.
Jadi kamu bisa berjalan menjalani hidup tahun kedua tuh baik-baik aja, semuanya diberi kemudahan. Makanya di sini ada Page of Cups dan ada The Wheel of Fortune. Ini adalah roda keberuntungan, roda kehidupan yang baru. Dirimu benar-benar punya kehidupan yang sangat-sangat luar biasa, tenang daripada sebelumnya, sehingga semuanya juga akan mudah. Akan banyak kemudahan di tahun kedua, sehingga kayak kamu menemukan hal baru, menemukan sesuatu yang baru dalam hidup kamu. Temperance ya, ada keseimbangannya bagus. Kamu sudah mulai bisa banyak mengikhlaskan. Jadi pikiran-pikiran yang buruk yang bikin kamu tidak baik itu hilangkan. Makanya dari default tadi akan ada sesuatu yang akan mengaruhi dirimu untuk menjadi tidak baik. Ada gangguan sedikit, tetapi kalau dari tebaran kartu kamu banyak baiknya. Jadi kamu bisa kayak menghandle hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Tahun kedua kayaknya tidak masalah ya, dan tahun kedua kayaknya buka, kamu kayak open gerbang baru yang lebih baik, dan hidup kamu lebih bagus, lebih kayak tidak seperti tahun-tahun yang tidak seperti tahun-tahun sebelumnya. Aura kamu lebih bagus. Bagaimana tahun ketiga? Tahun ketiga kayaknya ada permasalahan di keuangan kamu, dan ada yang bikin sesuatu yang bikin sedih, sehingga kayak kamu bener-bener membutuhkan kayak support. Jadi mungkin ada fase dimana kamu bener-bener kayak di tahun ketiga itu tidak sama dengan tahun kedua. Nah, tetap di sini ada Ace of Wands ya, dirimu ya, dan tetap kamu memang butuh pertolongan banget. Dan kamu akan mendapat pertolongan juga di tengah kondisi kamu. Di sini ada Seven of Pentacles, Seven of Coins sama. Semuanya sudah berjalan baik, pekerjaan juga baik, semuanya terhandle dengan baik. Cuman memang ada kendala di tahun ketiga. Rencana-rencana yang sudah kamu rencana-rencana dalam hidupmu yang sudah kamu jalankan mengalami kendala sedikit di tahun ketiga. Jadi hati-hati di tahun ketiga itu, apapun kamu harus tetap menghadapi, dan jangan berpindah. Misalnya kamu pekerjaan, kamu harus fokus di pekerjaan kamu. Cuman itu tadi butuh kegigihan kamu untuk bisa tetap, misalnya kamu ingin tetap bertahan, kamu harus bertahan. Bagaimana caranya? Kamu harus minta tolong. Ya, minta tolong kepada siapa? Kepada Tuhan pastinya. Dan nanti akan ada harus benar-benar minta pertolongan sama Tuhan. Di sini ada Five of Cups. Kamu jangan terlalu sedih, jangan terlalu mikir macam-macam di tahun ketiga. Keseimbangan harus tetap dijaga ya di sini ya. Biar tetap di tahun ketiga itu ada masalah sedikit tentang finansial yang mungkin lumayan menurun daripada tahun kedua. Nah, di sini dirimu harus pinter-pinter ngatur, harus pinter-pinter kayak kalau sudah tahu di tahun ketiga akan mengalami sesuatu hal yang mungkin bikin kamu menurun, lebih jangan terlalu boros. Pada saat kamu mengatur keuangan harus benar-benar baik, hemat, dan pinter kontrol diri. Kamu harus bisa mengontrol diri tahun ketiga. Kontrol diri dalam hal apapun. Jadi jangan terlalu membelanjakan hal-hal yang kurang penting ya, daripada nanti kamu keteteran. Benar-benar kamu harus tahun ketiga itu benar-benar ngirit banget. Jaga banget, karena di tahun ketiga akan ada sesuatu yang terjadi dalam hidupmu yang butuh uang banyak. Sehingga benar-benar kamu kayak harus bertahan di situ, dan selalu minta pertolongan sama Tuhan ya di sini. Ask for help, dan biar kamu diberi selalu kemudahan. Dan tahun ketiga sebenarnya kalau kamu bisa bertahan dan kamu punya sisi positif terus, dan minta pertolongan Tuhan, yakin sama pertolongan Tuhan, maka di tahun ketiga pun cukup kamu tetap baik-baik aja. Kamu tetap mendapat kemudahan dengan hidup kamu. Oke, pile kelima. Ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kita baca yang tahun pertama dulu. Setahun ke depan kamu diharapkan ya lebih bisa mengikhlaskan banyak hal ya, agar kamu bisa berjalan, bisa hidup dengan baik, bisa kayak melangkah itu lebih memang di sini kayak ada sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan. Kamu kayak harus bersabar karena kesehatan kamu juga lumayan ada kayak terganggu, cuman sebenarnya tidak terjadi masalah. Setahun ke depan tuh banyak kan tiba-tiba ada dari sekeliling kamu juga kesehatannya juga terganggu, aku lihat ya. Jadi setahun ke depan tuh memang kayak ujiannya lebih banyak ke kayak sakit gitu ya,
karena kondisi ya, bisa jadi ini kalian ada beberapa yang kena, hati-hati bisa kena virus ya, karena auranya aku lihat memang harus bisa kayak emosinya dijaga biar lebih sehat, biar imun tubuhnya juga terjaga ya di sini ya. Untuk area spy 5. Oke, saya ambil kartu. Untuk keuangan, mungkin kamu itu tadi ya, pekerjaan masih harus lumayan bekerja keras. Kondisinya memang sangat-sangat harus kayak berjuang keras. Kondisi keuangan juga tidak begitu stabil, tidak pemasukan tidak begitu banyak, tidak seperti biasanya. Cuman setahun ke depan ini di sini ada Ace of Cup, berarti kamu tuh tetap baik-baik aja. Ada The Magician, it's mean berarti kamu bisa menghadapinya dengan baik. Kamu bisa mengolah dengan baik kehidupan kamu. Maksudnya mengolah itu karena apapun tuh liku-liku kehidupan, kamu masih tetap lolos, kamu masih tetap baik-baik aja. Maksud saya seperti itu. Makanya di sini ada Ace of Cups, kartu as ini ya. Jadi kalau di kartu remi itu, ini adalah kartu terbaik ibaratnya, bahwa kamu bisa menguasai emosi kamu bisa menguasai hidup kamu dengan baik, walaupun kamu setahun ke depan itu tertatih-tatih ibaratnya begitu, tetapi baik-baik aja. Kamu tahu bahwa ini adalah sesuatu yang harus kamu lalui. Bagaimana tahun kedua? Tahun kedua ada yang bikin happy. Sudah bergabungkan perkara keuangan, tetapi kayaknya lebih ke perubahan itu ya. Jadi dari setahun itu mungkin kamu berjuang luar biasa. Terus di tahun kedua di sini ada the Wheel of Fortune. Perubahan hidup kamu, ada perubahan yang sangat bagus nih. Ada keberuntungan yang merubah hidup kamu. Hidupnya akhirnya more better, lebih baik daripada setahun yang mungkin kamu penuh perjuangan ya. Ada Four of Wands menandakan tebaran kartu ini sinkron ya. Perubahan sesuatu yang mungkin pekerjaan kamu, sesuatu yang berhubungan dengan masa depan kamu tuh ada sesuatu yang baik sekali. Pertanda baik akan datang kepada dirimu. Jadi kamu nggak perlu khawatir di tahun kedua. Kamu nggak perlu khawatir. Jangan terlalu bikin kekhawatiran kamu terlalu mengacaukan hidup kamu ya. Sebenarnya kamu tuh tahun kedua cukup banyak bahagia. Jadi mungkin di awal kamu untuk fase ke perubahan itu ada sesuatu yang bikin stres, tertekan, ada sesuatu yang hubungannya dengan pekerjaan, ada sesuatu yang berhubungan dengan rencana-rencanamu ya. Tapi tiba-tiba kayak sama Tuhan tuh dikasih surprise, dikasih pesan bahwa kamu harus bisa melepaskan semuanya ya. Di sini love call, it's mean berarti tentang kehidupan kamu akan ada panggilan, ada sesuatu yang mungkin ada seseorang dari teman kamu yang bikin ada seseorang pernah kamu tolong mungkin yang bikin hidup kamu berubah. Kehidupan kamu benar-benar berbeda dengan setahun pertama dengan setahun kedua. Nah di sini ya benar-benar Tuhan tuh kayak ngasih surprise yang luar biasa. Kamu bahagia, banyak hal yang sudah akan tercapai. Ada sesuatu yang melegakan hidup kamu. Kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu inginkan di tahun kedua. Tentang masa depan kamu pokoknya berubah drastis. Jadi intinya mungkin kamu awal-awal tahun untuk fase ke tahun kedua itu mungkin kamu agak tertekan, agak stres, kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, dan banyak hal-hal yang bikin kamu kacau balau, lumayan itu ya tahun kedua. Tetapi sebenarnya ingat, jalani aja, kuatkan diri kamu sampai akhirnya kamu menemukan the Wheel of Fortune. Ada roda keberuntungan di sini, roda kehidupan yang akan drastis berubah dari kamu mungkin biasa-biasa aja menjadi seseorang yang luar biasa. Ada sesuatu yang akan berubah hidup kamu sangat baik. Jadi kayak beratnya ada bintang jatuh. Di tahun kedua itu ada bintang jatuh untuk dirimu. So, setahun ini mungkin kamu sangat berat, tetapi ternyata setahun yang berat ini akan keberuntungan itu akan datang.
Jadi kamu yang setahun tahun pertama tuh kamu harus sabar, kamu harus ikhlas, kamu nggak boleh negative thinking dengan hidup kamu. Positive thinking aja, hadapi walaupun mungkin kamu sangat berat. Ternyata Tuhan tuh kayak ngasih surprise-nya di tahun kedua. Ya. Oke, bagaimanakah tahun ketiga? Lumayan ada yang bikin apa ya? Ada sesuatu yang baru yang mulai bertumbuh lebih ini lagi. Kamu mulai menyelesaikan masalah kamu. Ada sesuatu yang kamu selesaikan walaupun belum semua. Memang kamu agak sedikit kayak lumayan tertekan ya. Ada sesuatu yang bikin kamu benar tertekan dari kekhawatiran kamu sendiri sebenarnya yang buat bikin kamu tertekan itu. Ya. Jadi tahun kedua masih dari tahun kedua kamu ada fase dimana kamu sangat beruntung ya, Tuhan kayak ngasih keberuntungan ya. Di tahun ketiga kamu selalu orangnya kan gampang worry nih, gampang khawatir, gampang cemas dengan sesuatu yang belum terlewati. Jadi itu lagi di tahun ketiga, tetapi intinya sebenarnya yang kamu cemaskan itu tidak akan terjadi. Ya, hidup kamu tetap baik-baik aja. Satu persatu permasalahan kamu selesaikan dengan penuh sabaran, dengan penuh ketelatenan, dan jangan terlalu emosional dengan hidup kamu di sini. Kamu cukup kuat, kamu cukup bisa menghadapi semuanya ya. Tetapi juga sekali-kali harus ada ketegasan juga kepada dirimu. Jadi sebenarnya kekhawatiran yang bikin kamu kacau itu akan bikin energi negatif kamu tuh akhirnya tumbuh naik gitu ya. Jadi nggak perlu dikhawatirkan dengan sesuatu yang mungkin sebenarnya belum kamu lewati. Dan kamu ada Aries adalah seseorang yang di sini aku lihat yang pile nomor 5. Kehidupannya tidak begitu bad ya, it's not bad. Kamu masih punya kehidupan yang baik, dari aura kamu juga. Masalah itu pasti semua orang punya, tetapi you can handle it. Jadi kamu bisa mengatasi semuanya. Ada Ace of Cups lagi. Jadi memang yang dibutuhkan adalah gitu tadi, bahwa kamu bisa mengendalikan sebenarnya ketakutan pada jiwa kamu, emosi kamu. Karena sebenarnya semuanya baik-baik aja. Di sini ya ada Knight of Wands dan di sini juga ada Knight of Wands. Resonate kan ya? Kartu pertama saya ngocok lagi keluar ini, berarti benar-benar kamu harus bisa kayak lebih gigih lagi, lebih semangat lagi. Gak usah dipikirin hal-hal bikin kamu akhirnya mengacaukan pikiran-pikiran. Jadi maju aja, gak usah dipikirin macam-macamnya. Gak mungkin Tuhan gak ngasih jalan, gak mungkin Tuhan gak ngasih pertolongan gitu loh. Kalau kamu tetap baik dengan maju, bekerja keras, itu ada energi positif ya, orang yang optimis itu, maka hidup kamu akan baik-baik aja. Jadi di tahun ketiga, semua pekerjaan sudah ada, tinggal kamu mengembangkan. Jangan terlalu khawatir, kamu masih bersyukur, beruntung punya pekerjaan yang bagus ya. Tinggal kamu mengembangkan. Jadi emosi-emosi yang tidak stabil ini harus kamu prioritaskan. Yang di sini pengaruh banget kejiwaan kamu, jiwa kamu pengaruh banget terhadap kehidupan kamu di tahun ketiga. Oke, Aries ya, kayaknya kamu baik-baik aja. Tahun ketiga juga kehidupan kamu baik, cuman sebenarnya di sini masalahnya adalah kecemasan diri kamu. Jangan terlalu cemas dalam hidup untuk hidup kamu, karena dirimu adalah seseorang termasuk, saya lihat rezeki juga mudah, cuma ada permasalahan-permasalahan tidak mudah kamu dapatkan, yaitu tentang cinta sepertinya. Cinta itu lebih ke kayak banyak ada permasalahan itu dari cinta ya. Kalau urusan pekerjaan, keuangan masih baik-baik aja. Cinta mungkin terkadang kamu tidak menemukan seseorang seperti yang kamu inginkan, bisa jadi begitu. Di situ kamu harus bersabar gitu ya, harus bersabar, harus menerimanya dengan ikhlas, karena semuanya pasti itu untuk kebaikan kita. Oke, bagaimana pile 6? Di sini ada tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Oke, saya baca dulu untuk yang tahun pertama ya. Ya. What happened? Apa yang terjadi setahun ke depan? Kata kuncinya adalah photograph. Looking at your photos, missing you, nostalgia, make a new memories.
apa sih maksudnya gitu ya. Kayak pembelajaran, kayak kamu sama Tuhan dikasih pendidikan baru tentang hidup lagi lah, karena belajar itu memang setiap hari, tidak ada kata berhenti untuk apa ya. Sebenarnya hidup itu sebenarnya pelajaran terus sih, pelajaran terus. Nah ini ada pelajaran baru lagi tentang hidup kamu, perjuangan lagi ya, sesuatu yang mungkin tentang perasaan. Di sini ada sesuatu yang bikin, kalau untuk urusan keuangan ya, untuk urusan keuangan kamu baik-baik aja, aura goldmu masih bagus. Jadi alhamdulillahnya dengan kondisi pandemi begini kamu masih punya kehidupan yang baik ya. Mungkin saat ini kamu masih kayak tertekan ya. Di awal-awal kamu sangat tertekan sekali ya, kamu kayak kurang nggak stabil banget. Ada banyak hal tiba-tiba terjadi dan bikin kamu benar-benar, apa sih yang harus aku lakuin? Kamu bingung dengan sesuatu yang kamu hadapi saat ini ya. Ada kayak sama Tuhan dikasih sesuatu yang bikin keputusan yang akhirnya kamu kayak lumayan lumayan sedih juga, lumayan kaget juga dengan tentang kehidupan. Jadi ini memang kayak lebih tentang perasaan, tentang sesuatu yang mungkin berhubungan dengan cinta. Saya lihat di sini lebih ke cinta ya. Ada sesuatu yang hubungan cinta ini dirimu agak tertekan sekali. Tapi kalau untuk urusan keuangan kamu masih tidak ada masalah. Ada sesuatu yang ada hubungannya dengan masalah. Bagaimana kamu bisa mengikhlaskan itu? Jadi kamu harus bisa melepaskan seseorang di sini. Aku lihat bisa melepaskan seseorang yang sangat-sangat berarti dalam hidup kamu, dan itu really hard ya. Kamu benar-benar tidak mudah untuk menghadapi itu. Jadi setahun ke depan itu kayak ada pelajaran tentang sesuatu yang berarti, pelajaran tentang bagaimana kamu bisa melihat hidup kamu lebih luas lagi. Makanya di sana looking at your photos. Jadi kamu menganalisa hidup kamu dari dulu. Jangan terlalu negatif sama hidup kamu. Lihatlah bahwa hidup kamu itu sangat-sangat baik, dan mungkin Tuhan ngasih seperti ini, ujian seperti ini untuk hal yang sangat kebaikan pula untuk dirimu di masa depan ya. Walaupun sebenarnya menghadapi itu pun sangat-sangat tidak mudah. Nah, jadi mendekatkan diri kamu untuk setahun ini ya, setahun ke depan dengan Tuhan. Banyak-banyak mendekatkan diri kepada Tuhan, biar kamu bisa kayak merenung, bisa lebih lebih tenang ya, jauh lebih tenang semuanya. Karena sebenarnya tidak mudah juga untuk dihadapi ya. Tetapi dengan kamu mendekatkan diri sama Tuhan, kayak kamu bisa kayak lebih berpegang teguh, ada kayak tiangnya gitu. Jadi setahun ke depan intinya adalah apapun kamu akan dapat ujian tentang sesuatu yang berhubungan dengan perasaanmu ya, dengan semua keikhlasan kamu. Kalau untuk materi lebih kamu kayak masih baik-baik aja, tetapi ujiannya kayak lebih kayak sesuatu yang kamu sayangi, atau tentang bagaimana kamu mengikhlaskan hidup kamu. Jadi ujiannya memang tentang hati di sini ya, tentang hati. Dan biar kamu bisa kayak yakin bahwa kamu bisa menghadapinya setahun ke depan adalah bahwa kamu harus dekat sama Tuhan, dekat diri sama Tuhan, sering dekat-dekat sama Tuhan, biar kamu ada keseimbangan, biar tidak begitu chaos, tidak begitu kacau ya, tidak begitu khawatir, atau jangan sampai kamu terlalu stres dan terpuruk. Karena memang Aries itu terkadang begitu cemas ya, banyak yang dicemaskan gitu, mudah cemas. Padahal sebenarnya dia itu seseorang yang bisa menghadapinya itu dengan baik, seseorang yang kuat juga, seseorang yang tegar, orang yang lincah gitu ya, bukan orang yang hanya diem aja. Aries itu rata-rata orangnya lincah, jadi nggak usah khawatir. Bagaimana tahun kedua? Di tahun kedua masih mungkin kamu masih sedih ya, masih adaptasi lah dengan permasalahan pertama. Kamu masih adaptasi, dan kalau urusan keuangan dirimu masih bisa menghandle dengan baik di sini ya. Di tahun kedua kayak lebih ke sesuatu ya, controlling diri kamu
Jangan sampai dirimu bisa kayak harus bisa melepaskan hal yang bikin kamu sedih, hal-hal yang bikin kamu kayak terpuruk kalau mengingat waktu itu ya, masa lalu yang bikin yang terjadi kayak memang belum bisa kayak mengikhlaskan 100%. Tetapi di tahun kedua kayak kamu harus bisa berusaha untuk grounding itu adalah bagaimana kamu kayak bisa menyatu dengan semua hal yang terjadi pada hidupmu, juga menyatu dengan semesta ya. Di sini ada past, present, future ya. Jadi semuanya kamu harus kayak lebih melihat ke depan sih. Bagaimana kayak kamu bisa mempelajari dan mempunyai kayak satu gambaran baru dalam hidup kamu bahwa aku harus bisa move on nih. Aku harus bisa maju ke depan. Masa lalu adalah sesuatu yang harus dipelajari ya. Mungkin meski pahit itu tidak bisa kayak kita menyesali masa lalu, tidak bisa. Adanya masa lalu karena kita ada sampai sekarang ini ya, kita menjadi orang yang dewasa, menjadi orang yang baik, punya kesuksesan, semua hal yang baik-baik itu karena kita belajar dari masa lalu. Dan sekarang bagaimana kamu bisa mengukir masa depan kamu dengan baik? Mengukir masa depan yaitu dengan semangat kamu. Kamu harus bisa kayak transformation di sini ya. Kamu bisa kayak bisa punya masa depan yang cerah kalau kamu juga cerah hati kamu. Jadi positive thinking pastinya. Saya bilang selalu positive thinking. Semangat. Gak usah sedih-sedih terus. Jika memang kamu harus kehilangan seseorang atau kehilangan sesuatu di tahun kemarin, pasti Tuhan ingin mendatangkan seseorang yang baik pada dirimu. Kehilangan pekerjaan pun berarti kamu akan mendapat pekerjaan yang baik. Intinya sebenarnya kehilangan atau kita dilepaskan dari sesuatu itu karena sebenarnya Tuhan tuh mau ngasih sesuatu yang baik kepada kita, yang itu masih secretnya Tuhan. Nah, kewajiban manusia terhadap kehidupannya itu tadi, bagaimana dia positive thinking selalu sama Tuhan, tidak berprasangka buruk sama Tuhan, karena Tuhan lagi-lagi pasti ngasih yang sesuatu yang baik. Karena Tuhan itu sebenarnya kalau kita tahu lebih mencintai kita daripada kita mencintainya ya. Karena apapun kesalahan kita, Tuhan masih ngasih kehidupan sama kita, tidak memilih maksudnya karena kalau kamu jadi orang baik, lurus-lurus saja hidup kamu akan lebih mulia atau tidak. Terkadang Tuhan tuh kayak masih melihat sisi baikmu. Kamu punya satu kebaikan aja sama Tuhan yang dikasih luar biasa. Even kita masih banyak kesalahan. Nah, berarti di sini adalah jangan sampai kamu mempunyai blok untuk diri kamu, membuat aura diri kamu gelap karena kamu cemas, karena kamu worry, karena kamu sedih. Jangan terlalu sedih, cuman pikirkan bagaimana kamu bisa move on, bisa melakukan hal baru untuk hidup kamu di tahun ini. Bagaimana tahun ketiga? Tahun ketiga bisa grounding sih, kamu sudah bisa grounding, bisa seimbang, bisa menyatu dengan apapun hidup kamu, mulai bisa kayak lebih dewasa ya, kayak kamu di tahun ketiga ini lebih baik lagi pola pikir kamu. Even di tahun ketiga ini juga cukup ada ujian lumayan ya untuk kamu, ada ujian yang kayak bikin kamu sedih banget karena ujiannya juga termasuk gangguan dari orang-orang sekitar kamu. Ujiannya lebih ke kayak finansial ya, jadi ada bisa jadi kerabat, bisa jadi keluarga kamu atau orang tua kamu yang butuh ada nguji dirimu sehingga kamu kayak merasa ini termasuk ujian yang sangat berat. Cuman ujiannya juga tentang keuangan ya, ada sesuatu yang akhirnya kamu harus menguras keuangan kamu juga cukup banyak. Di tahun ketiga itu kamu tapi bisa mengatasinya, kamu bisa ikhlas, kamu bisa baik-baik aja walaupun kamu yang harus menyelesaikan masalah itu. Semuanya kamu dengarkan sesuai dengan hati nurani kamu, dan kamu juga tahu bahwa ya memang yang mampu saat ini adalah diriku, dan memang mau tidak mau kamu yang harus menyelesaikan itu. Kamu adalah di situ seperti kayak sinar ya, sesuatu cahaya di dalam keluarga kamu yang bikin kayak kamu bisa menyelesaikan masalah-masalah keluarga kamu yang rumit-rumit itu. Dan kamu adalah pejuang yang gigih, semuanya karena kamu juga mendengarkan hati nurani kamu ya. Apapun yang terjadi, mungkin
di sini ada attraction ya, sesuatu yang luar biasa, mungkin sebenarnya berat, terkadang perih juga, tapi mau tidak mau ini adalah sebuah fase dimana kamu tidak mendengarkan ego kamu memiliki ego, tetapi kamu lebih kayak ini harus aku hadapi karena sesuatu hal, ada codependent relationship ya, runner in a codependent. Jadi memang kamu harus menjalani ini karena itu tadi ada hubungan, dan hubungan itu pasti tidak sama Tuhan tidak hanya diberi hubungan yang mungkin di dalam keluarga kamu hanya diam aja melihat keluarga kamu mungkin butuh bantuan kamu, dan lagi-lagi adalah kamu yang harus bertindak di sini ya. Dan hebatnya Aries juga akan bisa menyelesaikan itu dengan baik. Dia orang yang gigih, orang yang cemerlang, orang yang kuat. Jadi untuk kamu apapun di tahun ketiga, rezeki kamu akan baik-baik aja, semuanya akan mudah, kamu bisa menghadapinya dengan baik. Meski ujiannya mungkin lumayan berat lagi ya, karena sekali lagi ujian akan terus-menerus sampai kita menghadap sampai Tuhan ya. Jadi hadapi dengan humble, pasti semuanya ini adalah, anggap aja ini adalah tanaman hidup kamu akan buat karma baik untuk hidup kamu juga anak cucu kamu. Jadi lakukan semua yang baik-baik agar kita bisa memberikan kayak warisan yang baik juga, karma baik untuk anak cucu kita. Oke, bagaimanakah pile 7? Oke, pile 7 ya, ini tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga. Kita bahas yang setahun pertama dulu. Setahun ke depan banyak pekerjaan yang bisa kamu selesaikan ya, itu di luar dugaan banget. Keuangan juga baik-baik aja, banyak pencapaian walaupun pandemi seperti ini ya. Jadi bersinar banget untuk urusan karir, keuangan kamu bersinar banget. Jadi kayak setahun ke depan ini kayak sama Tuhan dikasih sesuatu yang baru. Setelah setahun ini mungkin setahun sebelumnya kamu mengalami ujian yang lumayan berat tentang keuangan. Setahun ke depan kayak ibarat habis, kayak sama Tuhan tuh dikasih keuangan kamu agak diseretin ya setahun sebelumnya, tetapi setahun ke depan kamu diberi kemudahan-kemudahan. Karena itulah hidup ya, habis naik turun, habis happy sad ya, susah senang bahagia, nggak ada uang. Itulah memang hidup seperti itu. Pada saat dirimu rezekinya bagus di sini, banyak kemudahan dan banyak pertolongan juga di sini, kamu juga bisa ngebahagiain keluarga kamu ya. Fase kehidupan kamu tuh kayak berubah di sini ya, dari mungkin kamu ulat habis menjadi kepompong, kamu menjadi sekarang dragonfly, kupu-kupu yang terbang, dan kamu datang di cahaya yang baik ya, semuanya baik-baik aja. Jadi kayaknya Aries yang PL7 ini setahun ke depan bersinar, aku lihat auranya bagus, nggak ada sesuatu yang perlu kalian khawatirkan. Jadi misalnya kalian saat ini mungkin menghadapi hal yang tidak baik, sebenarnya sebentar lagi kamu menghadapi fase dimana kamu tidak akan begitu khawatir tentang hidup kamu ya. Jadi tidak perlu dikhawatirkan. Aries rezekinya bagus, semuanya baik. Dan bagaimana PL2? Apakah juga seperti itu? Di PL2 kamu harus lebih banyak mendekatkan diri sama Tuhan ya, biar kamu bisa lebih menghadapi hidup kamu dengan baik, menjalani hidup kamu dengan tegar, bisa menghadapi hidup dengan kuat, karena akan ada sesuatu yang bikin kamu sedih ya. Di sini sebenarnya sedih itu lebih kayak ke emosi, sesuatu yang bikin kamu harus menghadapi sesuatu hal tentang perasaan dia, tentang Anda mungkin ada yang menguji di sekitaran kamu, mungkin keluarga kamu, atau biasanya ujian terdekat adalah memang dari keluarga. Dan di sini ada sesuatu yang mungkin menyakitkan ya. Jadi tentang perasaan juga, tentang emosi. Aku lihat tidak begitu tentang keuangan, lebih ke kayak perasaan. Di tahun kedua kamu ada ujian yang sangat bikin kamu harus mengikhlaskan banyak hal ya, banyak hal. Di sini juga kamu dituntut untuk keseimbangan hidup kamu antara mungkin yang sudah menikah dengan suaminya, dengan istrinya, atau dengan keluarganya, atau dengan pacarnya. Di sini teruji. Jadi bagaimana bisa menghadapi ujian itu, kamu harus berserah diri sama Tuhan. Ya, karena sebenarnya dengan keberanian kamu, dengan kekuatan kamu akan mendapatkan kejutan dari Tuhan, sesuatu yang happy.
Jadi di tahun kedua itu mungkin kamu harus bisa mengikhlaskan sesuatu hal yang terjadi pada dirimu yang kayak tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba, dan itu di luar apa yang pernah kamu bayangkan. Ada sesuatu yang bikin sedih, tapi kamu bisa menghadapinya dengan baik, kamu bisa menikmati hidup kamu juga bisa seimbang ya. Jadi nggak akan bikin kacau hidup kamu walaupun kamu harus menangis, dan kamu bisa menghadapinya dengan baik lah. Intinya di situ ya, tidak ada sesuatu yang perlu kamu khawatirkan. Ingat bahwa ujian itu pasti akan ada terus, tapi bagaimana kamu menyikapi ujian itu dengan baik. Kamu harus bisa berani menghadapinya agar kamu bisa kayak tahu maksud Tuhan itu apa. Jadi hadapi dengan tegar dan selalu minta petunjuk sama Tuhan, dan dekatkan diri kamu sama Tuhan. Untuk keuangan sepertinya tidak perlu dikhawatirkan ya. Semuanya baik-baik aja dan masih dalam kondisi stabil. Tahun ketiga. Di tahun ketiga, fase dimana kamu kayak masih fase mengikhlaskan ya. Bener-bener hal yang berat ya. Tetapi satu hal lagi, mungkin hidup tergantung persepsi kamu ya, tergantung persepsi kamu. Kalau kamu bilang kamu oke, I'm fine, I'm okay ya Allah, ya Tuhan gitu ya, maka kamu akan baik-baik aja. Meski sangat sedih ya, mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah kamu bangun, mengikhlaskan sesuatu hal yang sudah kamu banyak hal yang sudah kamu perjuangkan di situ, tapi kamu harus meninggalkan itu, memang sangat berat. Deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost. Jadi memang benar-benar kamu kayak broken heart luar biasa di tahun ketiga. Untuk urusan keuangan kamu masih baik-baik aja, tapi sekali lagi kamu harus bisa menghadapinya dengan positive thinking. Hidup tergantung persepsi kamu ya. Jadi gini, kalau kamu memiliki persepsi baik terhadap hidup kamu, maka kamu bisa menjalaninya dengan tegar, karena kamu akan yakin bahwa hidupku tidak seperti ini terus. Pasti Tuhan ngasih kejutan, surprise yang indah setelah ngasih ujian, sehingga kamu bisa kayak menyatu dengan alam, mengikhlaskan semuanya walaupun berat. Tetapi mungkin ini adalah hal yang terjadi dalam hidup kamu yang mungkin bisa kayak menghapus kesalahan kamu di masa lalu, atau membuat ini dengan kamu ikhlas membuat karma baik untuk dirimu di masa depan. Jadi gitu. Di tahun kedua kamu harus bisa tahun ketiga harus bisa kayak berkomunikasi dengan hidup kamu, dan kayaknya kamu bisa, walaupun kamu harus melepaskan hal-hal yang sangat kamu sayangi. Sesuatu yang sangat kamu cintai itu harus kamu lepaskan di tahun ketiga. Really hurt ya, deeply hurt. Di situ kamu benar-benar dalam sekali sedihnya ya, dalam sekali berat. Memang kamu kayak saya lihat terpuruk banget, sedih banget gitu. Tapi kamu harus bisa bangkit. Kamu nggak bisa seperti itu terus. Kamu harus bangkit. Di tahun ketiga itu sebenarnya adalah kebangkitan dirimu. Mungkin sama Tuhan dikasih kematian di sisi lain ibaratnya ya, tetapi kamu dibangkitkan lagi. Kebangkitan yang baru untuk apa ya, bahwa kamu bisa mengangkat semua beban hidupmu dengan baik, walaupun belum semuanya, tapi ini ada lebih. Kamu tuh seperti diringankan, dilepaskan dari hal-hal yang bikin kamu tidak baik, bikin kamu tidak bahagia. Oke Aries, semoga kalian bahagia, semoga kalian kali ini menghibur ya di posisi dengan kondisi pandemi seperti ini. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Dan jika tidak baik, tinggalkan aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.